Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Kaifa halukum ya tullab? Semoga semuanya senantiasa dalam perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah hari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk bab 3, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Bismillah. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca kalimatut tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di bab ketiga ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada pembahasan pertama, yaitu tentang kondisi masyarakat Madinah pra-Islam. Kota Yasrib atau sekarang dikenal dengan Madinah terletak di jalur perdagangan yang strategis, yaitu berada dalam jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Daerah Yasrib atau Madinah merupakan tempat yang subur sehingga banyak masyarakat yang bercocok tanam. Namun, banyak juga yang mencari penghasilan dengan cara berdagang dan beternak. Nah, adapun kondisi masyarakat Madinah pra-Islam pada waktu itu, agama yang dianut oleh masyarakat Madinah sebelum Islam masuk adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun kelompok masyarakat Madinah pada waktu itu terbagi menjadi dua, yaitu kelompok masyarakat Yahudi dan kelompok masyarakat Arab. Kemudian selanjutnya, kenapa sih Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah? Apa yang melatar belakangi kemudian Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah? Hal yang mendasar yang merupakan penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yaitu banyaknya ancaman kaum kafir Quraisy semakin terang-terangan terhadap Rasulullah. Bahkan bukan hanya kepada Rasulullah, tetapi kepada kaum muslimin yang berada di Mekah pada waktu itu. Sehingga kemudian hal ini adalah suatu mendasar yang merupakan penyebab Nabi Muhammad beserta kaum muslimin, masyarakat Mekah pada waktu itu yang sudah masuk Islam, melakukan hijrah ke Madinah. Ya. Ketika selama berdakwah di Mekah, banyak sekali ancaman yang dialami Nabi Muhammad dan para sahabat. Ancaman kafir Quraisy semakin terang-terangan terhadap Rasulullah, terlebih setelah istri dan paman beliau meninggal. Melihat kondisi tersebut, Rasulullah merasa bahwa dakwah yang dilakukan di Mekah sulit untuk berkembang. Pada tahun 621 Masehi atau tahun ke-12 kenabian, Rasulullah bertemu dengan 12 rombongan haji yang berasal dari Madinah. Saat bertemu dengan mereka, Rasulullah menyampaikan dakwah tentang Islam. Ternyata mereka menyambut dengan sangat baik dakwah tersebut. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam langsung di hadapan Rasulullah. Masya Allah. Mereka juga melakukan baiat di Bukit Aqobah. Baiat tersebut sering disebut dengan perjanjian Aqobah pertama. Adapun isi dari perjanjian Aqobah itu adalah, pertama, mereka akan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, mereka akan rela berkorban harta dan nyawa. Ketiga, mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, mereka tidak akan membunuh dan berdusta. Dan kelima adalah mereka akan bersedia membantu ajaran Islam. Masya Allah, ini adalah isi perjanjian Aqobah pertama. Selanjutnya, berselang 1 tahun, yaitu tahun 622 Masehi, sebanyak 73 orang Madinah melaksanakan haji di Mekah.
Mereka juga menemui Rasulullah untuk memberikan berita bahwa masyarakat Madinah meminta beliau berdakwah tentang Islam di sana. Masya Allah, luar biasa. Mendengar hal tersebut, Rasulullah mengabulkan permohonan tersebut dengan membuat kesepakatan bersama. Mereka menuju ke Bukit Aqabah untuk membuat perjanjian kembali. Peristiwa inilah yang disebut dengan perjanjian Aqabah kedua. Nah, tadi ada 5 butir isi perjanjian Aqabah ke pertama, dan ini terjadi lagi isi perjanjian Aqabah kedua, yaitu isi yang pertama adalah masyarakat Madinah bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, masyarakat Madinah bersedia ikut berjuang membela Islam baik dengan harta maupun nyawa. Dan yang ketiga, masyarakat Madinah berperan aktif memajukan agama Islam dan menyebarkannya kepada sanak saudara. Dan yang keempat adalah masyarakat Madinah siap menerima resiko tantangan apapun. Masya Allah. Nah, ketika itu melihat kondisi umat Islam di Mekah yang makin terdesak, Rasulullah SAW memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Keputusan Rasulullah SAW memilih Madinah sebagai tujuan hijrah tidak lepas dari adanya peristiwa perjanjian Aqabah. Dengan disepakatinya perjanjian tersebut, berarti dakwah beliau sudah bisa diterima oleh sebagian masyarakat di Madinah dengan tangan terbuka. Selain itu, umat Islam akan mendapatkan perlindungan yang baik di sana. Nah, adapun alasan Rasulullah SAW memilih Madinah sebagai tujuan hijrahnya adalah: pertama, masyarakat Madinah memiliki sikap yang ramah. Kedua, Rasulullah SAW memiliki hubungan kerabat dengan salah satu suku di Madinah, yaitu suku Khazraj. Yang ketiga, letak Madinah sangat strategis untuk pengembangan Islam. Yang keempat, masyarakat Yathrib memiliki pengalaman dalam berperang. Dan yang terakhir adalah penduduk Madinah meminta langsung kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan agama Islam. Selanjutnya adalah bagian C, yaitu tentang proses hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Madinah. Sebenarnya di buku paket Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 untuk bagian C ini ada di halaman 52. Silahkan nanda-nanda semua, santri kelas 7 semua bisa membuka bagian C tentang proses hijrah Nabi Muhammad dan sahabat ke Madinah di buku paket kelas 7 halaman 52. Silahkan bisa kita bersama-sama buka buku halaman 52. Terima kasih. Silahkan kalian bisa baca kemudian fahami. Di bagian ke D, ini adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, apa yang dilakukan Rasul ketika beliau sampai di Madinah, yaitu adalah membangun masjid. Membangun masjid adalah hal pertama yang dilakukan oleh Rasul ketika sampai di Madinah. Ini adalah strategi yang pertama loh. Nah, masjid menjadi prioritas utama bagi pembinaan masyarakat Islam di Madinah. Hal ini karena masjid sebagai tempat utama dalam melaksanakan kegiatan ibadah dan keagamaan. Masjid juga digunakan sebagai pusat kegiatan pendidikan, musyawarah, dan tempat pengadilan. Mengingat masjid sangat diperlukan bagi kegiatan umat Islam, Rasulullah mendirikan masjid sebagai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Masya Allah, barakallah. Nah, ini adalah strategi pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu membangun masjid. Yang kedua, apa nih? Setelah membangun masjid, yaitu mempersaudarakan kaum muslimin muhajirin dengan kaum muslim Ansor. Sesama umat Islam harus memiliki ikatan yang sangat kuat.
kaum muhajirin yang berasal dari Makkah dan kaum Ansor yang merupakan penduduk asli Madinah pada hakikatnya adalah saudara seiman. Meskipun berbeda suku, mereka harus menjalin hubungan persaudaraan dengan kuat. Tujuan Rasulullah SAW mengambil langkah ini adalah untuk menghilangkan konsep persaudaraan berdasarkan keturunan dan nasab menjadi persaudaraan yang berdasarkan atas agama Islam. Dan perlu kalian ketahui, apa itu kaum muslimin muhajirin? Apa itu kaum Ansor? Kaum muhajirin adalah orang-orang muslim yang melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Adapun kaum Ansor adalah kaum muslimin yang menolong kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang sudah berada di Madinah. Nah, itu adalah langkah kedua atau strategi kedua yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah dalam dakwahnya. Dan strategi yang ketiga atau strategi dakwah Nabi Muhammad yang ketiga adalah membuat kesepakatan antara muslim dan non-muslim. Ini adalah strategi yang ketiga di Madinah dalam berdakwah. Demi membangun perdamaian dan toleransi, Rasulullah SAW membuat kesepakatan antara pihak muslim dan non-muslim. Hal tersebut perlu dilakukan karena tidak seluruh masyarakat Madinah beragama Islam. Sebagian beragama Yahudi, sebagian lagi merupakan bangsa Arab yang belum menganut Islam. Hasil kesepakatan tersebut diberi nama dengan Misak Madinah atau Piagam Madinah. Isi dari Piagam Madinah adalah: pertama, setiap golongan memiliki kebebasan dalam beragama dan berpolitik. Kedua, setiap golongan bebas melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Ketiga, seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun Yahudi, harus membantu dalam bidang moral dan material. Kemudian mereka harus menangkis semua serangan terhadap kota Madinah secara bersama-sama. Dan terakhir, dalam segala hal Rasulullah SAW adalah pemimpin teratas bagi seluruh penduduk Madinah. Kepada beliaulah dibawa segala perkara dan perselisihan diselesaikan. Dan ini adalah 4 dari isi Piagam Madinah. Dan keempat apa nih? Strategi dakwah Nabi Muhammad Madinah, yaitu membuat aturan-aturan baru di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Nah, dengan masuknya Islam di Madinah, diperlukan sistem pemerintahan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah. Itulah 4 strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Kita ulangi lagi. Yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin muhajirin dengan kaum Ansor. Dan yang ketiga, membuat kesepakatan antara muslim dan muslim. Dan terakhir, membuat aturan-aturan baru di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya bagian E, yaitu tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kakak-kakak soleh kelas 7, kalian bisa buka di halaman 55. Mari kita bersama-sama buka halaman 55 di buku paket SKI. Nah, di halaman 55 ini yaitu tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Pertama yaitu Perang Badar, yang kedua Perang Uhud, dan yang ketiga yaitu Perang Khandaq. Nah, ketiga perang ini adalah salah satu tantangan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Secara umum, dakwah Nabi Muhammad di Madinah berjalan dengan sangat baik, akan tetapi terdapat rintangan-rintangan yang harus dihadapi oleh beliau. Rintangan tersebut muncul karena ada sebagian masyarakat Madinah yang tidak setuju dengan kepemimpinan Rasulullah. Dengan dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka secara diam-diam melepaskan diri dari kepemimpinan Rasul. Bahkan
Apa yang terjadi? Mereka melakukan hubungan rahasia dengan kaum kafir Quraisy untuk memerangi beliau. Pada hakikatnya Islam tidak menghendaki adanya perang, tetapi karena kaum kafir Quraisy memfitnah, meneror dan memusuhinya, akhirnya terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Masya Allah, na'udzubillahi min dalik. Perang yang dilakukan umat Islam tidak bersifat menyerang, akan tetapi peperangan itu sebagai bentuk perlindungan diri dari ancaman kaum kafir. Na'udzubillahi min dalik. Dan ketiga perang tadi yang sudah Ustaz sebutkan, itu perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq, adalah salah satu tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah yang harus diselesaikan. Kemudian selanjut bagian terakhir, yaitu bagaimana meneladani perjuangan Nabi Muhammad di Madinah. Kakak-kakak semua yang soleh, setiap perkara ada hal yang harus kita teladani, ada hal yang harus kita ambil hikmahnya. Pun demikian dalam pelajaran kali ini, yaitu meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang pertama, kita harus senantiasa tolong menolong dalam kebaikan, kemudian toleransi, dan terakhir adalah bijaksana. Ketiga poin ini adalah bagaimana kita meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Itu mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Ustaz tutup, mari kita bersama-sama senantiasa belajar lebih baik, belajar menjadi insan yang lebih baik. Jangan merasa lebih cepat puas, karena masih banyak hal yang harus kita semua pelajari. Jangan mudah putus asa. Dan insya Allah nanti sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Harapan Ustadz, kalian setelah mempelajari ini silahkan kerjakan halaman 57 sampai dengan 58. Cukup di buku catatan, tidak perlu dikumpulkan. Akhirul kalam, Ustadz sampaikan, jazakumullah khair. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri Ustadz pribadi. Ustadz tutup, dan Ustadz mohon maaf bila banyak kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata yang kurang dalam pembelajaran daring kali ini. Ustadz sampaikan lagi, jazakumullah khair katsiron, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.